Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hanifah Sari dengan NIM 2904631 dari kelompok kecil 3.4. Jadi di video ini saya akan melakukan praktikum AutoCAD untuk modul kelima. Jadi langsung saja saya mulai. Yang pertama, ketik units pada kolom komen, lalu diubah menjadi sentimeter. Kalau sudah, diklik OK. Lalu kita nyalakan orto. Nah, jadi saya akan menggambar bidang-bidang utamanya dulu menggunakan tool line dan masih dalam bentuk objek 2 dimensi. Jadi kita gambar dulu sepanjang 105, ada bagian bawahnya. Yang ini 17,5, lalu ke atas lagi 4,5. Nah, bagian kanannya juga seperti itu, 17,5, lalu 4,5. Setelah itu ke sini 32, dan dari sini 64. Nah, setelah itu kita tarik garis yang bagian kirinya ini sepanjang 26 cm. Untuk yang bagian kanannya itu 39 cm. Lalu ke arah sini itu 33. Untuk ke sini 32, ke atas 7 cm, ke sini 33, naik lagi ke atas 12,5, ke kanan lagi 33, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas 12,5, lalu ini 35, dan ke bawah sepanjang 6. Setelah itu tinggal kita sambungkan saja. Nah, jadi yang ini, garis yang ini, garis yang ini dihapus saja. Lalu kita matikan ortonya terlebih dahulu. Kemudian kita tarik garis miring dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Nah, jadi untuk bidang dasarnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan hatch. Kita klik tool hatch. Lalu kita pilih yang pattern ANSI 31. Kemudian kita klik pada objeknya. Nah, jadi untuk hatch-nya udah selesai. Sekarang kita akan memirrorkan objek ini. Jadi kita blok semua. Setelah itu kita klik to mirror. Kita mirror dari sini dan ke sini. Untuk yang ini, objek awalnya dihapus saja. Nah, jadi untuk objek 2 dimensinya sudah selesai. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi objek 3 dimensi. Jadi kita klik pada settings ini. Kita ubah menjadi 3D modeling. Nah, kalau sudah, kita ubah view-nya menjadi SW isometric. Kemudian kita klik tool revolve ya. Tool revolve maksud saya yang ada di tanda panah kecil pada tool extrude ini. Kita pilih. Kemudian kita blok semua objek ini. Ntar lalu untuk perputarannya dari bawah sini ke atas sini.
Nah, jadi karena di gambar itu yang terbuka hanya 1/4, berarti sudut terbukanya itu sebanyak 270 derajat. Nah, jadi untuk objek 3D-nya udah selesai. Sekarang kita ubah objek 3D-nya ini menjadi shaded of gray biar kelihatan warnanya. Setelah itu, kan ini objeknya sudah selesai. Sekarang kita tinggal memberi dimensinya. Untuk memberi dimensinya kita atur UCS-nya terlebih dahulu. Jadi kita klik UCS. Nah, jadi UCS-nya ini kita taruh di objek sini. Terus kita atur untuk X-nya berada di bawah, Y-nya di sebelah sini, dan Z-nya ada di samping kanan. Nah, jadi akan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita berikan dimensi pada tiap-tiap objek sesuai yang ada pada gambar. Untuk memberi objeknya itu sama seperti objek 2 dimensi, jadi kita klik tab annotate, terus kita klik dimensi linear, dari sini ke sini. Karena penggambaran objek 3 dimensi untuk soal 1 modul 5 ini sudah selesai saya kerjakan, jadi di sini objeknya udah saya gambar menjadi 3 dimensi, terdapat corak garis-garis juga seperti yang ada di gambar, serta dimensinya juga sudah saya sesuaikan dengan yang ada di gambar. Karena sudah selesai, maka praktikum yang saya lakukan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fariza Salim dengan NIM 2009046038. Jadi di sini saya akan menggambar soal nomor 2 menggunakan AutoCAD X7 3D modeling. Pertama kita gunakan draw cycle in diameter untuk membuat lingkaran yang besar ini 5/4. Klik aja 5. Terus gunakan lagi cycle-nya 4. Kemudian kita akan menggambar dua lingkaran kecil ini menggunakan garis batu. Ini titik line, itu kan jarak titik tengahnya yang besar sama yang kecil itu 8. Baru titik tengah dua lingkaran kecil ini 8. Maka kita gunakan line dari titik tengah ini 8, ini ke atas 4, yang di bawah itu 4. Kemudian kita akan menggambar yang ini, bukan yang 1,5 tapi yang bagian luarnya, ini 2. Gunakan hanya draw cycle diameter 2, bawahnya juga 2, kemudian dihapus ini. Kemudian gunakan line, baru di shift klik kanan, baru pilih tangan, pilih yang bawah, shift klik kanan, baru tangan. Bawahnya juga gunakan tangan ini. Nah, kemudian kita akan membuat yang belakangnya. Ini kita gunakan 1, baru ke atasnya itu 2, karena ini 8/4, baru bagi 2 sisi ini 2. Nah, ini dari titik tengah 1, ke atas 2, ke kanan 4, atas 4, ini 4, ke atas 2. Kemudian kita hapus ini, baru gunakan trim, klik trim, baru di enter 2 kali, pilih ini. Nah, kemudian kita gunakan circle lagi yang diameter ini 1,5, yang di bawahnya juga 1,5,
1,5. Loh, salah. 1,5. Nah, kemudian kita press pull. Gunakan press pull ini, pilih yang ini, baru tarik, ketik 6,5. Gunakan press pull lagi yang ini. Nah, ini 2,5. Enter. Nanti kalau sudah jadi realistik diubah yang ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian kita buat lagi draw circle yang diameter ini 1. Kemudian di bawahnya juga samakan 1. Kemudian kita press pull yang antara lingkarannya ini, jadikan 2. Yang di bawahnya juga 2. Nanti kalau realistiknya nanti kelihatan seperti ini ya, seperti itu. Kemudian kita pindah ke copy ke front, pindah ke depannya, diubah viewnya jadi front. Kemudian kita gambar yang ini belakangnya, itu kan bawahnya 4, atasnya 4. Oke, gunakan aja rectangle seperti ini. Kemudian ini, kemudian ini 4, baru di sampingnya itu 2,5, baru gunakan line, naik ke atas itu 4, kemudian ke kiri itu 0,75. Nah, baru kita gunakan draw circle yang diameter ini 1,5, dan dihapus, baru digunakan line, baru shift klik kanan, pilih tangan, pilih ini lingkaran bawah, kemudian pilih titik ujung ini, kemudian di trim, enter dua kali ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lingkarannya yang 0,5. Maka circle 2 cm ini baru 0,5 ya, seperti itu. Kemudian di press pull, ini kita gunakan press pull. Ini kalau nggak bisa maka kita hapus saja ini, maka kita gunakan yang top aja. Di bagian top ini kan saya sudah buat, di bagian top ini kita press pull. Press pullnya itu berapa ya, ntar dulu, tebalnya itu 0,6, maka kita tarik ini 0,6, dan di kontrol, pilih semua objeknya, baru di kontrol C, kita delete aja, baru dipindah ke front, kontrol V. Nah, baru kita gunakan realistik, baru kita pilih viewnya terserah ke mana. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini. Nah, ubah aja ke ini biar mudah aja dah. Nah, kita pilih semua objeknya ini, baru kita klik kanan, baru pilih move, baru pilih yang pojok kanannya ini, dan pilih ini. Nah, kemudian kita ke sebelahnya juga, kita di front jadi back ya, back, control V. Oh, nggak bisa, berarti ke front dulu, control V ini. Nah, kan kita buat dulu aja di front, soalnya kalau di control V nanti terbalik dia, jadi gini. Kemudian kita ke backnya, baru kita pilih constraint atau orbit ini, baru kita klik ini. Nah, nanti jadi sama kan arahnya, maka kita pilih semua objeknya yang ini, kemudian kayak tadi di move, pilih pojok kiri ini, baru pilih pojoknya ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian kembali ke front, kemudian kita gambar yang ini, yang bagian bautnya ini. Kita gunakan dulu tadi, balik aja ini ke 2D wireframe,
Kemudian kita gunakan draw cycle, diameter itu berapa tadi? 1 sama 0,5 ya. Soalnya 1,5 ini yang paling besarnya. Yang ini, bukan tengahnya. Oke, kita klik aja dulu 1. Baru kita buat lagi tengahnya itu 0,5. Nah, kemudian kita press pull. Ini naik itu berapa tadi? 0,4 ini ya, 0,4 itu. Berarti 0,4. 0,4. Nah, nanti tuh jadinya kelihatan seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita pilih aja ini di Ctrl C buat di copy, baru kita klik kanan buat di move, pilih titik tengahnya, baru pilih titik tengah yang ini. Nanti jadinya kalau realistik tuh kelihatannya seperti ini. Nah, yang sebelah kanannya juga samakan, kita gunakan yang back, kita ubah lagi, baru Ctrl V, ini pilih ini, baru di move, klik kanan di move. Bentar. Oke, move, pilih di tengah, baru ini kita coba dulu, jangan gini ya, jadi dia enggak baru pilih di tengahnya ini. Nah, jadi kelihatannya seperti ini. Oke, sudah seperti itu, tinggal apa lagi? Ini sudah semua. Maka kita tinggal gunakan tinggal diberi dimensi. Ntar dulu. Gunakan dimensi. Kemudian kita gunakan dimensi. Pertama kita ini ubah aja jadi 2D. Baru kita southwest and northwest. Dan ini. Nah, gini aja. Nah, kemudian kita beri dimensinya. Pertama kita ketik UCS. Baru pilih titik tengahnya. Ini pilih X-nya, baru pilih Y. Nah, baru kita bisa beri dimension. Gunakan linear. Ini ke atas ini tuh 6,5. Nah, setiap dimension kita pakai UCS ya. Ini saya skip aja. Oke, ini sudah saya beri dimension ya. Ini pemberian dimensionnya ini menggunakan dimension linear sama dimension diameter. Sama saat sebelum pemberian dimension itu kita gunakan UCS dengan ketik UCS. Nah, baru dipilih seperti ini. Nah, baru disentuhkan X-nya kemana, Y-nya kemana. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat dari realistik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini sudah semua ya saya. Karena sudah selesai, maka saya undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.